Halo guys, kembali lagi bersama saya Tribal Gajah sendiri di channel YouTube saya yang bernama Bang Nil TV. Nah, ya mungkin ini video pertama saya yang pakai salam pembuka kayak gini. Karena udah ada beberapa video yang saya upload. Nah, saya berharap semoga dari video ini masih banyak video-video yang saya upload ke depannya. Nah, untuk apa ya, video ini saya buat, ini adalah video micro teaching, dimana seharusnya kami micro teaching di dalam kampus. Cuman berhubung kondisi kita lagi tidak aman, kita harus social distancing, physical distancing, maka kami membuat video micro teaching di rumah, dalam kosan. Nah, jadi semoga lewat video ini bisa membantu, mungkin banyak keanehan, banyak hal-hal lucu atau hal-hal yang aneh gitulah ya. Semoga teman-teman bisa memaklumi berhubung tidak ada siswa, suara siswanya saya sendiri, siswanya saya sendiri, gurunya saya sendiri, editornya saya sendiri, videografernya saya sendiri. Ya seperti itulah teman-teman. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, di kosan aja ya, untuk kesehatan kita juga. Oke, tanpa berlama-lama, selamat menikmati video ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik sehat Pak. Nah, bagus, sehat semua ya. Nah, tetaplah silakan pimpin doa. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita setelah berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Nah, udah siap belajar untuk hari ini? Ada yang ngantuk? Masa jam 10 udah ngantuk? Nah, sebelumnya untuk membangkitkan semangat, semua bangkit berdiri. Kita mau tepuk semangat dulu. Oke, biar semangat semua. Tepuk semangat. Itu tepuk pramuka. Masih bagus. Jadi gini, kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Nah, bagus. Udah semangat semua? Udah Pak. Silakan duduk. Baiklah, kita langsung mulai karena semua udah semangat. Hari ini kita belajar tentang korosi. Nah, minggu lalu kita belajar tentang sel volta. Nah, Bapak mau ngetes kalian dulu. Apa itu oksidasi? Oksidasi adalah elektron dan elektron Pak. Nah, benar. Beri tepuk tangan. Itu kita coba. Apa itu reduksi? Penambahan elektron Pak. Nah, benar. Sudah untuk kita semua. Ternyata kalian masih belajar. Ya harus belajar dong. Nah, selanjutnya sekarang kita belajar tentang korosi. Nah, sebelumnya ada yang tahu kenapa? Apa itu korosi? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Berarti kalian nggak baca buku ya? Yes. Lain kali baca buku, oke? Siap Pak. Nah, Bapak mau nampilkan gambar. Nah, ini gambar apa? Gembok Pak. Ini? Paku Pak. Ini? Rantai Pak. Nah, dari gambar yang Bapak tunjukkan, apa yang bisa kalian simpulkan? Benda-benda yang berkarat Pak. Nah, benar. Itu adalah contoh benda-benda yang berkarat. Nah, kenapa sih Bapak tunjukkan benda berkarat? Nah, karena korosi itu sendiri merupakan perkaratan. Korosi merupakan perkaratan. Secara pengertian umumnya, korosi diartikan sebagai perkaratan atau peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat di lingkungannya dan membentuk suatu senyawa yang tidak diinginkan. Nah, kenapa? Apa sih reaksi yang terjadi dari ini? Misal ini kan, di dalam anode
reaksi yang terjadi adalah Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. Dalam katode terjadi reaksi O2 ditambah 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 4 OH-. Nah, sehingga reaksi yang terbentuk merupakan 2Ff ditambah 2O2 ditambah 2H2O menjadi 2 elektron ditambah 4 OH-. Sehingga reaksi yang terjadi, reaksi keseluruhan adalah Fe2+ ditambah O2 ditambah 4 ditambah 2NH2O menjadi Fe2NH2O ditambah 8H+. Nah, Fe2O3NH2O yang disebut dengan karat besi. Nah, ini merupakan senyawa yang tidak diinginkan yang akan membentuk perkaratan pada besi. Nah, ada yang mau bertanya? Ada, Pak. Nah, silakan. Pak, apa sih yang menyebabkan besi itu bisa berkarat? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ada, Pak. Silakan. Bagaimana sih, Pak, cara mencegah besi itu agar tidak berkarat? Nah, pertanyaannya juga bagus. Yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Oke. Bapak tidak akan menjawab pertanyaan kalian. Kenapa? Karena pertanyaan kalian ada di LKPD-nya Bapak. Jadi, kalian akan mendiskusikan LKPD ini dan akan menjawabnya. Sebelumnya bagi kelompok dulu. Udah duduk berdasarkan kelompok? Udah? Oke, silakan bagi ini. Silakan jawab ini. Nah, ini juga Bapak ada hand out. Materi tentang korosi. Nah, kalian juga bisa jadikan ini sebagai sumber. Nah, kelompok 2. Nah, baiklah. Selamat bekerja. Bisa gunakan internet ya kalau mau nyari jawaban. Baik, iya, Pak. Wih, Siti. Pak, lihat Siti, Pak. Nah, Siti, jangan ganggu temannya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Gimana kelompok 1? Ada kesulitan nggak? Gak ada, Pak. Nggak ada. Kelompok 2? Gak ada juga, Pak. Kelompok 3? Ngerti, Pak. Kelompok 4? Aman? Di belakang aman? Pak. Nah. Jangan main game ya. Buka HP bukan main game, bukan main ular. Dengar itu, Siti. Main ular kok terus. Hai, enggak ya. Nah, gimana? Udah selesai diskusinya? Udah, Pak. Udah? Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Ya. Nah, untuk kelompok 1, silakan jawab kelompok 1. Silakan jawab nomor 1. Pencegahan dapat dilakukan dengan pengecetan, proses pelindung katode, dibalut plastik, lapisan dengan krom, timah, seng, pengorbanan anoda, dan penambahan inhibitor. Nah, benar. Nah, gimana kelompok lain? Ada yang berbeda pendapat dengan kelompok 1? Sependapat, Pak. Pendapat semua? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk nomor 2, silakan kelompok 4. Kelompok 4. Penyebabnya ada air, udara, gas terlarut, zat pengotor, garam, air laut, suhu, dan pH. Nah, gimana? Kelompok lain ada yang berbeda pendapat? Sependapat, Pak. Nggak ada? Sependapat? Iya, Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada juga pendapat. Terus, untuk nomor 3. Kelompok 3 deh. Karena logam Al, Zn, dan Cr lebih mudah teroksidasi dibanding besi. Nah, gimana kelompok lain? Sependapat? Atau mau disanggah temannya? Sependapat, Pak. Nggak ada. Nah, benar ya. Jadi Al itu Al, Zn, dan Cr itu berada di sebelah kiri. Jadi dia merupakan memiliki sifat reduktor yang lebih kuat dibanding dengan besi. Nah, semakin kuat sifat reduktor, maka dia akan semakin tahan karat. Nah, kenapa sifat reduktor semakin kuat? Karena dia semakin mudah untuk
teroksidasi. Nah, benar. Nah, terakhir nomor 4, kelompok 2. Untuk pagar besi dilakukan pengecetan, untuk jembatan juga dilakukan dengan pengecetan, untuk kendaraan bermotor dilakukan dengan pelapisan krom. Nah, benar. Benar ya? Kan Bapak? Atau kalian ada yang mau menambahi? Ada Pak. Nah, silakan Hendro. Untuk kendaraan bermotor bisa dilakukan dengan pemberian oli. Nah, ya. Ya, yang lain gimana? Seberapa dengan kelompok 2 atau seberapa dengan Hendro? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ternyata ada sependapat. Nah, dengan Hendro gimana? Sependapat? Sependapat juga sih, Pak. Sependapat juga. Nah, benar ya. Yang dibilang kelompok 2 benar. Nah, yang dibilang Hendro juga benar. Cara simpelnya adalah dengan melapisi oli. Nah, kan motor dikasih oli kan, biar gak berkarat rantainya. Ya kan? Nah, baiklah. Karena waktu juga udah habis. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Yang ngasih kesimpulan, Bapak kasih hadiah. Saya Pak. Nah, silakan Hendro. Dari sini atau ke depan Pak? Maju ke depan lah. Korosi merupakan perkaratan atau yang terjadi karena adanya reaksi logam dengan zat-zat dan lingkungan yang tidak diinginkan. Nah, benar. Beri tepuk tangan untuk Hendro. Nah, berhubung hadiahnya tertinggal di dalam kantor. Nah, nanti selesai pelajaran ini kamu ikut Bapak ke kantor, oke? Nanti Bapak kasih adanya di situ. Nah, dan minggu depan kita akan praktikum tentang korosi. Nanti alat bahannya akan Bapak share ke grup kelas, oke? Aktif ya di grup? Oke Pak. Oke. Nah, Bapak juga akan membuat tugas 2 buah esai uraian melalui Google Classroom. Nah, jadi nanti login di Google Classroom, lihat tugasnya yang kerjakan, kirim di situ juga. Boleh diketik, boleh tulis tangan. Kalau tulis tangan di foto, oke? Oke, Oke, Pak. Pak. Oke. Baiklah. Bapak mau kasih tahu. Nah, kan kalian tahu kan kondisi lingkungan kita sekarang kayak mana? Lagi penyebaran COVID-19 Pak. COVID-19. Jadi kalau kalian mau kemana-mana, cuci tangan. Atau balik ke rumah nanti mandi, jaga kebersihan, oke? Atau kalian selesai melakukan sesuatu di luar, nggak jumpa air, sediakan hand sanitizer. Nah, sediakan hand sanitizer, langsung bersihkan tangannya, oke? Terus kalau bisa jangan ke warnet, jangan main game dulu, jangan berkerumunan. Kita harus ikuti aturan pemerintah, itu untuk kebaikan kita juga, oke? Nah, baiklah, Ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita pulang, mari kita dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Bapak akhiri yuk. Kalian juga pasti udah lapar kan? Lapar, Pak. Udah siang. Nah, Bapak akhiri. Selamat siang.